Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan nikmat-nikmat yang agung kepada kita. Allah memberikan kehidupan, keimanan, kesehatan, kesempatan. Allah mampukan kita untuk bangun salat subuh berjamaah di masjid tepat waktu. Dan Allah mudahkan kita untuk duduk di rumahnya menghadiri majlis ta'lim sampai syuruk nanti. Dan kita tutup dengan salat 2 rakaat, salatu sunnatil isyraq. Mudah-mudahan Allah catat untuk kita semuanya ganjaran seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Dan mudah-mudahan pula dengan barakah majlis ta'lim ini, di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan semua yang hadir sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. InsyaAllah kita melanjutkan kajian kita yang lalu yang belum tuntas, yaitu 21 mutiara nasihat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala adalah seorang ulama yang termasuk dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu berarti muridnya sahabat Nabi. Dan beliau wafat tahun 161 Hijriah. Wafat pada abad kedua Hijriah. Beliau punya banyak nasihat, dan nasihat yang ini diambil dari kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqat Al-Asfiya karya Ahmad bin Abdillah Al-Asfahani Abu Nu'aim. Yang lalu kita sudah membahas poin 1 sampai poin ke-4. Dan hari ini kita masuk poin yang ke-5, yaitu nasihat beliau bunyinya seperti ini: wasil rahimaka wa qarabataka wa jiranaka wa ikhwanaka. Thumma idza rahimta miskinan aw yatiman aw dha'ifan. Kata beliau, sambunglah silaturahmi dan juga kerabatmu, tetanggamu dan saudaramu. Jika engkau menyayangi, sayangilah orang miskin, anak yatim dan orang lemah. Nah, ini poin ini Bapak Ibu sekalian, ini pembahasannya panjang. Poin ini saja kita mungkin butuh beberapa sesi pertemuan.
Dan hari ini kita fokus satu dulu, yaitu tentang menyambung tali silaturahmi. Ini masalah penting Bapak Ibu, dan ini masalah sering diabaikan dan diremehkan, tentang menyambung silaturahmi. Kalau kita bicara ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Nabi, banyak ayatnya, banyak haditsnya perintah menyambung silaturahmi dan larangan untuk memutuskan silaturahmi. Bahkan juga oleh Allah dan oleh Nabi disebutkan keutamaan-keutamaannya menyambung dan bahaya memutuskan. Silaturahmi itu ada dua kata. Yang pertama sila itu nyambung. Yang kedua rahmi, rahimnya ibu. Jadi maksudnya silaturahmi itu menyambung siapa saja yang masih ada hubungan darah dengan kita, menyambung hubungan dengan famili kita, dengan kerabat kita. Sehingga sering terjadi salah kaprah masalah silaturahmi ini. Kita sering mengatakan kalau ke rumahnya teman, mau kemana? Mau nyambung silaturahmi ke temannya. Mau kemana? Nyambung silaturahmi ke gurunya. Nah, itu bukan silaturahmi. Silaturahmi atau silaturahim sama aja ya. Itu nyambung dengan kerabat kita, famili kita khusus. Jadi kalau dengan teman, dengan guru namanya bukan silaturahmi. Kalau teman itu silatul ashab, menyambung hubungan dengan teman, dengan sahib. Sehingga silaturahmi itu dengan bapak, ibu kita sampai ke atas, kakek nenek. Dengan anak cucu kita sampai ke bawah. Dengan saudara-saudari kita, adik-adik sampai ke bawah, ponaan-ponaan dan seterusnya. Dengan paman bibi kita sampai ke bawah, sepupu, misanan dan semisalnya. Itu namanya nyambung silaturahmi. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, nyambung silaturahmi itu ada dua tingkatan. Yang pertama adalah nyambung silaturahmi dengan mahram kita. Mahram itu sudahlah paling dekat, yang haram dinikahi. Jadi mahram itu dulur paling cedek. Mahram itu paling ado ponaan atau paman. Itu namanya mahram. Setelah itu adalah nyambung silaturahmi dengan keluarga tapi sudah non mahram. Itu sepupu dan tambah jauh lagi. Nah, yang paling kita prioritas adalah dengan mahram kita. Itu dulur-dulur sing cedek. Sehingga di dalam Islam ini kita dianjurkan belajar nasab. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum." Hendaklah kamu belajar nasab untuk nyambung silaturahmi. Kita ini perlu belajar nasab Bapak Ibu. Jadi roh garis keturunan nih. Tujuannya apa? Nyambung silaturahmi. Oh iki sik dulurku, oh iki sik familiku. Ya, dan terus terang di Indonesia ini kurang perhatian kepada nasab. Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau kita bicara nasab ya ke atas, bapak dan ibunya, bapak ibu kan masih dikenal kan? Masih dikenal ya. Yang atasnya lagi kakek nenek masih dikenal? Masih dikenal. Atasnya lagi bapak ibunya kakek nenek sudah tidak dikenal, sudah putus. Sudah putus berarti nasab kita di situ. Lah itu kita perlu belajar nasab sampai ke atas. Tujuannya supaya tahu, oh iki sik dulurku, masih dulur ado. Tujuannya apa? Bukan untuk bangga-banggakan nasab, bukan menyombongkan nasab. Tujuannya adalah nyambung silaturahmi. Dan di antara bangsa yang saya ketahui itu jaga nasab itu Arab dan mungkin juga Cina. Cina itu juga jaga nasab ya. Cina punya marga kan? Iya, punya marga.
Kalau Arab itu kan ada marga. Yaitu marga itu berarti keluarga besar sampai ke atas. Seperti misalnya saya punya marga Al-Hadrami. Hadrami itu bukan Hadramut ya, tapi marga itu Al-Hadrami. Sehingga sampai ke atas itu kita tahu. Nanti ada lagi pecahannya Al-Yafi'i. Al-Yafi'i. Sehingga kami bisa tahu siapa saja famili kita di Indonesia ini, atau bahkan di negara-negara lain. Tujuannya apa? Nyambung silaturahmi, bukan membangga-banggakan nasabnya. Seperti itu. Kemudian juga di antaranya di Al-Qur'an itu di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 22 23, kemudian An-Nisa ayat 1, kemudian Ar-Ra'd ayat 25, kemudian Ar-Ra'd ayat 21. Itu semuanya perintah nyambung silaturahmi dan larangan memutuskan silaturahmi. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dawuh. Beliau bersabda, orang yang ingin rezekinya barokah, umurnya barokah, katanya Nabi apa? Silakan sambung silaturahmi. Jadi lek sampean kepingin umure barokah, rezekine barokah, nyambung silaturahmi. Bahkan Nabi mengatakan, Allah itu berfirman hadits qudsi, Allah itu langsung ngomong kepada Rahim, wahai Rahim, yang nyambung kamu aku sambung dia, yang mutuskan kamu aku putuskan dia. Jadi orang yang nyambung silaturahmi itu oleh Allah disambung, ditolong, dibantu dan seterusnya. Orang yang mutuskan silaturahmi oleh Allah diputus. Diputus sampai Allah ya rugi, celaka. Bahkan disebutkan di dalam hadis itu nanti rahim itu Bapak Ibu, nanti kiamat itu berdiri di depan kita menjadi saksi. Rahimnya ngomong. Kalau kita nyambung itu rahim ngomong, ya Allah, ini dulu orang nyambung silaturahmi ya Allah. Ini dulu orang nyambung silaturahmi ya Allah. Tapi kalau kita termasuk memutuskan silaturahmi, itu rahimnya ngomong, ya Allah, ini orang dulu memutuskan aku. Ini orang dulu memutuskan aku. Waduh celaka, naudzubillahi min dzalik. Bahkan ada kisah orang soleh zaman dulu, orang amanat. Sehingga masyarakat kalau punya barang berharga dititipkan ke dia karena saking amanatnya. Ketika dia meninggal dunia, itu orang-orang menyangka dia bakal masuk surga. Ternyata ditampakkan kepada salah seorang, dia diazab oleh Allah di neraka. Lalu ditanya, "Loh kamu kan orang soleh, orang amanat, kok iso diazab itu loh? Kami menyangka kamu berada di surga." Apa jawabannya? "Iya, saya punya satu kesalahan. Kesalahan saya punya saudara perempuan. Aku duwe dulur wedok ndek desa kono yang melarat, fakirah, dan aku putuskan hubungan dengan dia. Aku ndak pernah menghubungi dia, aku ndak pernah bantu dia, aku ndak pernah nolong dia padahal dia butuh bantuan dan aku bisa membantu. Gara-gara mutus silaturahmi ini aku direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya." Ini penting Bapak Ibu, termasuk prioritas dalam kehidupan ini sebelum mati adalah nyambung silaturahmi. Ojo sampai mutus silaturahmi. Bahkan Nabi menyebut orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus nyambung tali silaturahmi. Kemudian di dalam masalah silaturahmi ini ada 3 tingkatan. Monggo kita lihat Bapak Ibu, kita termasuk tingkatan yang mana? Yang pertama itu namanya adalah al-wasil. Al-wasil, penyambung. Ya, penyambung ini kata Nabi, wong sing nyambung. Dulure iku mutus, tapi dhek nyambung terus. Saudaranya, kerabatnya buruk sama dia, tapi dia baik sama mereka. Kerabatnya itu jahat sama dia, dia lembut kepada mereka. Ini namanya adalah al-wasil. Al-wasil. Angel apa gak Bapak Ibu? Angel apa gak? Sulit apa mudah? Angel pol ini. Karena kita harus mengalahkan ego kita.
mengalahkan ego. Insya Allah caranya gampang. Caranya adalah jangan melihat manusia, tapi lihat Allah, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya nyuruh saya nyambung. Allah dan Rasulnya ngelarang saya mutus. Sami'na wa ata'na. Saya taat kepada Allah, saya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah gampang. Karena kalau kita lihat manusia mungkin sulit kita nyambung. Yang kedua itu adalah kotek. Kotek itu orang yang memutuskan. Memang sengaja mutus kayak tadi. Gak tahu nyopo, dulure butuh, gak dibantu, dan seterusnya. Memang sengaja mutus dia. Ini na'udzubillah, Kanjeng Nabi itu bersabda, gak iso mlebu syurga. La yadkhulul jannata qati. Gak iso mlebu syurga, angel. Yang ketiga adalah mukafi. Mukafi ini timbal balik. Lek keluargae api, dheweke api. Lek keluargae nyambung, dia nyambung. Keluarganya salam, dia salam. Keluarganya memberi, dia memberi. Nah, ini enggak ada keutamaannya. Ya kabeh wong ya ngono. Ini cari aman namanya. Nah, kita berusaha jadi yang pertama Bapak Ibu, penyambung silaturahmi. Lah terus ya apa carane nyambung silaturahmi? Carane ana 14 Bapak Ibu. Ya. Nah, ini penting karena ada masyarakat itu salah paham, dikira silaturahmi iku lek riyo nang omahe dulure. Lek gak nang omahe berarti gak nyambung silaturahmi. Lah ini aneh masyarakat ini. Sampai ada orang itu, ada keluarga mungkin ya. Malam riyo kita ke rumahnya dia, malam riyo nang omahe. Mene riyo gak nang omahe dianggap apa? Mutus silaturahmi. Lha ya apa sih? Lho mambengi aku nang omahmu ngono lho. Jadi dikira silaturahmi itu mau kok riyo nang omahe. Bukan, itu tradisi. Itu bukan silaturahmi. Ini cara nyambung silaturahmi, kita kumpulkan ada 14, ono 14. Ya, mungkin kalau mau ditambah ya monggo silakan. Yang pertama adalah az-ziyarah, kita datang ke rumah mereka. Dan ini pun juga zaman sekarang perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jangan sampai kedatangan kita itu mengganggu. Datang ke rumahnya. Kemudian yang kedua, cara nyambung silaturahmi itu adalah al-istidhafah. Mengundang keluarga ke rumah kita. Jadi kita bukan ke rumah mereka, tapi kita ngundang mereka ke rumah kita. Nah, ini kalau bisa Bapak Ibu, lek iso kita ini punya kegiatan namanya itu pengajian famili. Jadi Bapak Ibu kan punya keluarga besar kan? Lek iso keluarga besar itu ono pengajian famili rutin saulan pisan. Ya, seperti kami alhamdulillah di kalangan orang-orang Arab itu marga-marga itu rata-rata ada silaturahmi keluarga. Ono sing saulan pisan, ono sing saulan pindo. Insyaallah saulan pisan itu cukup. Karena zaman sekarang ini untuk kita datang ke rumahnya orang itu agak sulit. Masing-masing orang punya kesibukan. Ditambah lagi keluarga kita banyak. Kalau kita harus datang ke rumah mereka satu persatu koyoke angel. Maka paling enak itu adalah mengadakan pengajian famili. Ya, mulai teko keturunane kakek nenek sapa sing diketahui yaitu diundang semuanya. Ya nanti diurut pertemuan pertama di rumahnya dulur sing nomor 1. Kok bulan depan di omahe dulur sing nomor 2. Dan itu perlu diprioritaskan untuk dihadiri. Niatnya apa? Niatnya nyambung silaturahmi. Ini penting Bapak Ibu. Jadi lek iso Bapak Ibu mulai sekarang direncanakan, diniatkan saya mau bikin kegiatan silaturahmi keluarga ben ulan pisan. Dan kalau Bapak Ibu berhasil mengadakan acara itu prestasi buat Bapak dan Ibu. Insya Allah itu nanti jadi amal jariyah. Ganjarannya gede ke Bapak Ibu. Pol gede ini ganjarannya.
Dan memang berat karena setannya banyak di sana. Karena setan itu paling senang memutuskan hubungan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tadi setan itu ono ketuae, ono anggotae. Iya. Lah ketuanya setan itu ngirim anggotanya untuk menggoda orang. Lalu mereka laporan hasil nggodanya. Lah bosnya setan itu meremehkan. Oh remeh kabeh diremehno. Laporannya diremehno kabeh. Lalu ada satu yang laporan, saya berhasil memisahkan suami istri. Aku berhasil ngerusak hubungannya wong. Bose setan itu langsung ngangkat jempol. Nikma anta. Kau hebat. Jadi perbuatan setan yang menurut setan paling dahsyat itu adalah memutuskan hubungan. Makanya setan paling seneng mecah belah umat. Ojo gelem dipecah belah karo setan. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu kalau bahasa kerennya itu say hello. Ya nyopo, menyapa keluarganya. Apalagi sekarang ini kita sudah ada medsos, ono WA, ya disopo keluargae lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana kabarmu? Ya apa, warasa. Ojo sampai gak nyopo. Ono grup WA keluarga, gua tahu komen, mek nginceng-nginceng tok. Iya. Sampai kita nyangka iki wong iki urip apa wis mati. Nginceng tok. Komen. Tujuannya apa? Tujuannya itu kan nyambung silaturahmi kan. Golek anak dulur ngirim apa wis direspon aja. Niatnya nyambung silaturahmi. Engko dulur ngirim doa wong kan. Amin ngono ae wis. Walaupun sing ngirim gak baca. Sing ngirim mek kopas tok. Tapi kita niatkan apa? Nyambung silaturahmi kan asyik kan. Jadi say hello. Ya, tanya kabarnya, cek kondisinya. Itu kita niatkan nyambung tali silaturahmi. Kemudian yang keempat itu adalah memberi support finansial. Bantu secara materi. Kita oleh Allah diberi kelebihan rezeki, kelebihan harta. Ono dulur sing butuh, sing melarat, dibantu Bapak Ibu ditransfer. Insya Allah bapak ibu bantu keluarga, bantu family gak rugi, tambah barokah hartanya. Betul. Kanjeng Nabi bilang kalau mau membantu orang itu prioritas keluarga dulu, ganjarannya loro. Yang pertama ganjaran nyambung silaturahmi, yang kedua ganjaran sedekah. Ya keluarga kita, insya Allah ndak rugi. Nanti harta kita itu balik ke kita dunia akhirat. Zahiran wa batinan, jasmani dan rohani. Kemudian yang keempat adalah respek kepada yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda. Jadi sing tuwa iku sayang nang gene sing enom. Sing enom hormat nang gene sing tuwa. Nah, ini penting Bapak Ibu, terutama zaman sekarang. Zaman sekarang ini anak-anak kurang diberi pelajaran akhlak dan adab. Sehingga yang muda kurang akhlaknya, kurang adab kepada yang tua. Atau juga yang tua-tua kasar, keras kepada yang muda-muda. Akhirnya silaturahmi itu putus. Sing tua sayang nanggene sing nom hormat nanggene sing tua. Kemudian yang keenam adalah menghargai keluarga sesuai dengan posisinya. Semuanya kita hargai, tapi tentu ada yang perlu diprioritaskan. Ya mungkin ada keluarga itu yang statusnya sebagai ulama, maka posisikan dia sebagai ulama juga. Mungkin ada yang sebagai pejabat, maka perlu juga bagaimana cara menghormati seorang pejabat. Itu penting. Bukan beda-bedakan orang, tapi mendudukkan orang sesuai dengan kedudukannya. Kabeh dihargai. Bukan karena faktor kaya dan miskin. Lek sugih dihormati, lek melarat gak dihormati. Itu tidak boleh kalau itu. Jadi lek sugih ngono teko ado Bapak Ibu. Wetok teko ado langsung nyambute ku luar biasa. Lek sugih
ahlan wa sahlan tuwa. Soalnya apa sugih? Lek melarat. Direken wis. Nah, ini namanya tidak benar. Ini beda-bedakan kaya miskin. Maksudnya bukan itu. Kemudian yang ketujuh, ikut merasakan momen mereka. Tadi keluarga kita, famili kita itu ono acara apa? Ono acara manten, ya melok seneng. Ono acara kematian, ya ikut bela sungkawa. Itu supaya nyambung. Kemudian yang ke-8, kalau ada yang sakit dijenguk. Oleh anak keluarga sing loro disambangi. Dan ini pun juga perlu dilihat, karena tidak semua orang itu senang disambangi. Betul apa enggak Bapak Ibu? Ono wong iku lek loro langsung gawe status. Tangane difoto ambek enfusan. Tujuannya apa? Cek disambangi. Tapi ada lagi orang kalau sakit enggak mau ada orang tahu. Nah, kalau awak gelem ono wong ro. Lah kalau gitu jangan disambangi. Nyambangi kan tujuannya itu nyenengkan dia. Ini malah nyakiti dia. Jadi kita harus tahu situasi dan kondisi. Ini termasuk kategori orang jenis yang mana. Itu privasi. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-9 itu takziah. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, nah kita takziah, nyelawat. Lek iso nyolati jenazahe sambil melok ngubur lek wong lanang. Lek wong wedok gak usah melok ngubur. Cukup takziah dan nyolati jenazahnya. Kemudian yang ke-10, kalau diundang itu datang. Lek dulure ngundang ono acara apa, prioritaskan untuk datang. Terutama adalah undangan walimah. Jadi mungkin keluarga kita, famili kita nyunatno anake, kita diundang, ya wis teko. Mungkin ono apa ndek omahe acara apa, ya kita diundang, datang. Niatkan nyambung silaturahmi. Kemudian yang ke-11, ini yang penting. Hati bersih kepada keluarga kita. Iki sing paling penting Bapak Ibu. Dadi hati sing bersih, gak ono suudon, gak ono niat-niat jahat, ndak ada hasad iri dengki, hati bersih nang dulur-dulur kabeh. Ini inti daripada nyambung silaturahmi. Atine sing bersih nang keluargae. Kemudian yang ke-12, mendamaikan. Jadi penengah kalau ada ribut. Jadi mungkin keluarga itu tukaran, A karo B tukaran. Nah kita bukan pro A dan kontra B, tapi kita justru berusaha untuk mendamaikan. Ya apa carane tak damekno. Bahkan di dalam Islam itu ada beberapa bohong yang boleh. Salah satunya adalah bohong untuk mendamaikan. Itu soalnya bohong maslahatnya 100% tidak ada madorotnya. Kita datang ke pihak A, wahai A, B tadi ngomong nang aku sampai sumpah-sumpah. Jarene B iku cuwinta nang awakmu, kepingin nyambung maneh. Padahal gak apa-apa iku. Terus kita datang ke BB, A iku masyaallah lho. Mang ngomong mbek aku sak jam yang ngelem awakmu tok. Dilem awakmu sak jam. Dia kepingin damai sama kamu. Ya wis bismillah tak damai aku. Kita bohong enggak apa-apa. Itu bohong yang halalan thayyiban. Demi untuk mendamaikan. Kemudian yang nomor ke 13. Nah, 13 iki minimal Bapak Ibu ndowakno. Ojo sampai Bapak Ibu gak ndowakno dulur-dulure. Usahakan kita ini punya waktu khusus mendoakan keluarga kita. Ini penting Bapak Ibu. Lek sampai ndowakno ae gak, ya wis kenemenen. Doa itu kan gampang kan. Mek kari ndowo tok. Nah itu kalau saya sendiri waktu untuk mendoakan keluarga itu saya pilih antara adzan dan iqamat subuh tadi. Soalnya subuh kan qomate suwe kan. Aku digawe duwa waktune akeh. Jadi ketika antara adzan dan iqamat mari salat sunnah fajar wis duwakno keluarga kabeh. Terutama nomor 1 bapak ibu duwakno. Kemudian setelah itu maratuwa
Maratuwa diduwakno. Maratuwa lanang, maratuwa wedok, sing sik urip, sing wis mati duwakno kabeh. Sebut namanya. Kemudian mendoakan anak-anak kita, anak-anak doakno. Kemudian juga doakan dulur-dulur, kakak, adik, ya ponakan-ponakan kabeh doakno. Kemudian juga mendoakan istri dan keluarganya istri. Jadi apa jenenge? Ipar-ipar doakno kabeh, keluarga besar istri. Dan seterusnya, termasuk juga mendoakan guru-guru, itu juga prioritas. Itu saya tiap hari doakan guru-guru saya, banyak saya sebut namanya. Saya doakan, saya kirimi Fatihah mereka. Itu penting Bapak Ibu. Doakno. Dan ini doa adalah tanda cinta yang terdalam. Orang yang mendoakan kamu sementara kamu tidak tahu kalau didoakan, itu adalah orang yang cinta kepadamu dengan cinta paling dalam. Doakno itu luar biasa, ya, dahsyat. Jangan sampai kita tidak doakan keluarga kita. Dan ini juga sebagai hujjah kita di hadapan Allah. Ya Allah, aku selalu nyambung silaturahmi, ya Allah. Dan yang terakhir, yang nomor 14, itu mengajak keluarga kepada yang positif. Mendakwai keluarga, didakwai. Diajak untuk ya masuk ke dalam Islam secara utuh, dinasehati. Tapi tetap dengan cara yang paling bagus, cara yang paling halus, penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan kebijaksanaan. Lek ana keluarga sing gak bener dibenerno, lek ana sing bengkok dilurusno, tapi tetap caranya cara yang penuh dengan hikmah. Demikian Bapak Ibu, itu 14 kiat nyambung silaturahmi, dan sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita bahas, tapi waktu kita terbatas. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Monggo masih ada waktu menuju syuruk. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya. Kalau kita punya saudara yang murtad atau kafir, tetap disambung. Tetap silaturahmi itu, tetap. Ya. Itu ada di surat Luqman. Surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau bapak ibumu kafir, ngajak kamu kafir, ojo melok. Tapi kamu tetap baik kepada bapak dan ibu. Silaturahmi tetap disambung. Kemudian juga ada hadisnya. Hadisnya itu Asma, putri dari sahabat Abu Bakar. Ibunya datang kepada dia, ibunya dalam keadaan masih kafir, musyrikah. Datang ya minta sesuatu. Lalu Asma ini tanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, ibuku teko tapi masih musyrik. Afa asilu ummi? Apakah aku boleh nyambung silaturahmi dengan ibuku tersebut?" Apa kata Nabi? "Na'am sili ummak." Ya, kamu sambung silaturahmi dengan ibumu. Tetap sambung. Bahkan itu kesempatan untuk dakwai mereka. Ya, yang penting tetap dalam koridor syar'i, Pak. Kalau acara-acara keagamaan ya gak oleh melok, Pak. Jadi misalnya keluargane kate Natalan, ya gak oleh melok. Gak oleh ngucapno selamat Natal. Oleh agama dewe-dewe. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Agama tidak boleh dicampur aduk. Jadi kita tetap baik dalam urusan materi duniawi. Demikian, wallahu alam. Monggo kalau ada lagi boleh silakan. Syuruknya jam berapa hari ini? Sudah masuk ya? Baik, kalau sudah masuk saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kabeh sing hadir, kita semuanya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai para penyambung silaturahmi, sehat walafiat kabeh, istiqomah kabeh,
matine husnul khotimah kabeh. Kumpul di dunya, kumpul di surga, sukses kabeh, selamat kabeh, barokah kabeh, bahagia kabeh. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.